Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parina Mareta dengan NIM 2020-2010-85. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di SDIT Al-Hanan Palembang. Tugas ini merupakan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD. Bab 1, latar belakang. Latar belakang proposal penelitian saya yaitu guru mewujudkan perubahan perilaku siswa dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, salah satu komponen yang menentukan keberhasilan pembelajaran yakni guru. Salah satu faktor yang mempengaruhi guru dalam upaya memperluas dan memperdalam materi adalah ketepatan membuat suatu rancangan pembelajaran yang baik dan menarik untuk siswa. Nah, guru ini harus mampu menerapkan metode dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa menjadi aktif dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Semangat dalam mengikuti pembelajaran yang dimiliki siswa tentu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya perlengkapan atau media penunjang pembelajaran merupakan suatu kendala dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran guru itu cenderung hanya mengandalkan buku ajar dan masih menggunakan metode konvensional. Akibatnya, pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik, siswa jadi cepat jenuh, kurang aktif, dan kurang kreatif. Sehingga tujuan pembelajaran IPA tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peranan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 di SDIT Al-Hanan Palembang. Yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat peranan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 3 di SDIT Al-Hanan Palembang. Batasan masalah. Yang pertama, media yang diteliti hanya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3 di SDIT Al-Hanan Palembang. Yang kedua, efektivitas media yang digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 di SDIT Al-Hanan Palembang. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama untuk mengetahui bagaimana peranan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 di SDIT Al-Hanan Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 3 di SDIT Al-Hanan Palembang. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Sebagai referensi untuk memperoleh manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan menerapkan sesuai kasus nyata yang ada di lapangan pada pendidik atau guru umumnya, khususnya mengenai kompetensi guru di sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi fakultas, bagi pengembangan ilmu, bagi masyarakat, dan bagi peneliti lain. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Wawan Setiawan DKK yang berjudul Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Fikih kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. Penelitian kedua dilakukan oleh Bashir Dayan DKK dengan judul Peranan Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa kelas 4 di SD Negeri 14 Sadania. Bab 2, kerangka teori. Adapun pengertian media pembelajaran, menurut Azhar Arsyad, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran. Nah, terdapat beragam pembagian jenis media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada dasarnya pembagian jenis media tersebut memiliki persamaan.
Nah, secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas 3. Yang pertama, media audio, yang kedua, media visual, dan yang ketiga, media audiovisual. Kemudian, pengertian hasil belajar. Hasil atau prestasi adalah penelitian pendidikan tentang perkembangan kemajuan siswa yang berkenaan dengan penguasaan terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. Menurut Hilgard dan Bauer, mengemukakan bahwa belajar itu berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan, respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu berasal dari dalam dirinya atau internal, maupun dari luar dirinya atau eksternal. Hasil belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya itu merupakan interaksi antara berbagai faktor tersebut. Nah, oleh karena itu, pengenalan guru terhadap faktor yang dipengaruhi oleh hasil belajar siswa itu penting sekali. Artinya dalam rangka membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Peranan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, media pembelajaran dapat mempermudah dalam penyampaian pelajaran oleh seorang guru sehingga apa yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Nah, menurut Ibrahim Bafadal yang mengatakan bahwa semua komponen dalam proses belajar mengajar, materi, media, sarana, dan prasarana, dana pendidikan, akan banyak memberikan dukungan yang maksimal atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran jika didukung oleh keberadaan guru yang secara kontinu berupaya mewujudkan gagasan, ide, dan pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap terunggul dalam tugasnya sebagai pendidik. Mata pelajaran IPA. Pemerintah dalam kurikulum 2013 mengamanatkan bahwa mata pelajaran IPA dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains, berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Analisis dengan logika induksi, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan berupa data-data, gambar peristiwa, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Al-Hanan Palembang pada kelas 3 yang berlokasi di Kebun Bunga. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data. Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baiklah, itu saja presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.